Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para pemirsa, anak-anakku, siswa-siswi sekolah IAS Al-Jannah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada tahun ini kita dapat menjumpai kembali bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa kita mampu menjumpai bulan Ramadan. Ini satu nikmat yang hendaklah senantiasa wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita akan mencoba lagi dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan yang kita jumpai tahun ini, mari sama-sama kita manfaatkan untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke hariban Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, anak-anakku, siswa sekolah IAS Islam, Alam dan Sains Asal Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dalam kesempatan ini Pak Tajudin ingin menyampaikan tema tentang keutamaan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, yang akan insyaallah disampaikan oleh Ananda Kenzi Ahmad Fadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, teruntuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat Al-Baqarah tadi kita bisa melihat bahwa sedekah merupakan pemberian seorang muslim kepada orang lain yang tidak dibatasi. Pemberian yang didasari dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu. Karena sedekah merupakan tolak ukur keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan yang bisa kita raih dengan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah ini merupakan salah satu amalan yang kelak nanti pahala tidak akan terputus meskipun kita telah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibacakan oleh Ananda Sasi Kirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasi dari kelas 3 Steroid. Saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalannya, kecuali amal dari 3 ini. Sedekah yang terus-menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan dia. Hadis riwayat Muslim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi kita bisa melihat bahwa ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah sedekah jariyah. Sedekah yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah, dan yang lain sebagainya, itu pahala akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Selama masjid yang pernah kita sumbang, selama sekolah yang pernah kita sedekahkan dari harta kita itu masih digunakan, masih dimanfaatkan, maka selama itu pula amal ibadahnya atau pahalanya akan mengalir kepada kita semuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekolah IAS Al-Jannah yang dirahmati Allah, keutamaan yang lain adalah dari sedekah adalah diantaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwasanya sedekah itu bisa menolak bala. Apalagi di zaman sekarang seperti ini, tengah kondisi pandemi seperti ini, bahwa sedekah kita bisa memberikan kita perlindungan daripada bala dan musibah yang bisa saja menimpa kepada kita. Lalu keutamaan sedekah yang selanjutnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ambillah di antara harta-harta mereka sebagai sedekah yang berfungsi untuk membersihkan harta mereka. Maka sedekah ini juga berfungsi untuk membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita, barangkali ada di antara harta-harta kita atau harta kekayaan kita yang haram atau barangkali ada yang syubhat, maka itu semua akan bisa dibersihkan dengan cara sedekah kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih dari bersedekah. Mudah-mudahan kita semua mampu memaksimalkan sedekah kita, apalagi terlebih di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga di bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu di antaranya dengan memaksimalkan dan dengan memberikan sedekah terbaik dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.